Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa ma zala qailan wa huwa asdaqul qailin wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah Majelis Maulid Nabi Masjid Jami Ar-Rahmah, wabil khusus Bapak Lurah, Bapak Camat ataupun yang mewakili para tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatid, ustadzah yang sangat saya cintai dan sangat saya muliakan, wabil khusus akhi nafillah al-mukarram Sadiq ya, yang sudah hadir bersama kita semuanya, dan tentunya yang lain-lain, ibu-ibu yang sudah hadir tadi di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Hujan gede benar bu. Alhamdulillah, saya pikir nih hujan nggak jadi, dah datang juga jadi juga. Ini kata nggak jadi, alhamdulillah kalau balik lagi dengan tidur bersubuh ini. Alhamdulillah bisa hadir di sini, mudah-mudahan langkah kaki kita, musafahah, muwajahah kita menjadi bagian dari catatan-catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pulang kita membawa bekal ini bagian daripada bekal kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja karena saya masih ada maulid lagi Pondok Pinang, sekalian pulang nih. Mungkin di sini nggak lama-lama, paling sampai jam 2:30 pagi aja lah kira-kira. Nggak lama, jam 2:30 pagi aja biar nanti sama bayang subuh sekali Pondok Pinangnya, insya Allah deh. Sebelum saya lanjutkan, karena ada kopi, saya ngopi dulu ya. Ya Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kapal api 2.000 ini satu saset kan 2.000 betul nggak? Ini nggak satu saset, setengah saset encer sih gue. Kayaknya bagi dua apa yang bikin nih kayaknya nih. Bisa jadi. Ini gulanya kurang dikit ini. Gulanya kurang dikit. Baik, lanjut. Baiklah, alhamdulillah kita sudah melewati satu ujian dari Allah, namanya pandemi COVID-19. Alhamdulillah, mudah-mudahan nggak datang lagi. Ya pergi selalu merah lah, jauh-jauh sana. Kau merah? Kau merah? Iya, merah dan jauh dari dia. Nah, ibu-ibu waktu zaman pandemi COVID tuh bu, ini alhamdulillah ada sembako corona gitu. Sembako corona dulu, alhamdulillah, mudah-mudahan si corona panjang umur. Corona panjang umur itu nama virus, bukan ibu corona. Dari ibu-ibu goblok. Dibilang panjang umur, mudah-mudahan ibu corona panjang umur. Itu virus, biar jauh-jauh dah, biar jangan datang lah. Alhamdulillah di suasana udah enak semuanya, alhamdulillah, amin ya rabbal. Tapi saya mau bicara juga soal COVID pandemi 19 kemarin. Ini ternyata virus ini yang saya amati tidak hanya berdampak secara ekonomi,
Jadi pandemi COVID-19 itu dampaknya bukan hanya ekonomi saja, tapi ada kemerosotan akidah. Namanya degradasi akidah, kemerosotan akidah. Mana kemerosotan akidahnya? Orang takut luar biasa terhadap COVID, sehingga melupakan kebesaran Allah. Ada yang maha besar, ada yang mengkuasa, ada Al-Khaliq sang pencipta. Kalau ada apa-apa pada makhluknya, lapor pada yang menciptakannya. Pada Khaliq. Kemarin pun mohon maaf, tidak diisi ruang-ruang agama oleh para ulama ketika pandemi COVID-19. Itu yang bikin orang jadi takut, karena ulama agama tidak hadir. Makanya kita diajarkan Nabi, kalau kita di daerah-daerah yang jarang dilewatin orang, datengin orang, ada doa itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Lapor kepada Allah kalau ada makhluk jahat di situ. Ya bisa jadi ada jin, ada setan jahat, lapor sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Itu lapor pada Allah, jangan numpang anak babi mau kencing, numpang anak kunyuk mau berak. Jangan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min. Jangan numpang-numpang, mau numpang-numpang ke siapa? Numpang-numpang sama Allah yang punya makhluk, agar makhluk jahatnya jangan ganggu kita. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Numpang anak babi mau kencing, numpang anak kunyuk mau berak. Bapaknya Haji sebulan anak kunyuk, berarti bapak lu kunyuk. Jangan doa ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min. Itu agama na akidah. Nah kemarin COVID-19 itu tambah menakutkan karena ulama agama tidak dihadirkan. Makanya saya sampaikan kan wirid Nabi, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 3 kali subuh bu, 3 kali maghrib amalin. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngamalin? Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu. Itu wirid Nabi. Dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi ngajarkan kita pada umatnya, kalau ada bala yang menakutkan, hal-hal yang mengerikan, itu hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu semuanya baca. Maghrib 3 kali, ijazahnya subuh 3 kali, tambahin bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. 3 kali maghrib, 3 kali subuh. Itu wirid jagaan kita. Senjata orang beriman itu doa. Ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Maka ini musuhnya nggak kelihatan, ya doa dengan doa senjatanya. Bayangkan bu ya, andai kata ikhtiar kita menentukan, nakes kan nggak boleh mati. Nakes kan udah rapat banget tenaga kesehatan, betul, pakai sarung tangan, pakai masker, pakai helm, pakai baju ADP. Mati juga tuh ya, mati juga yang urusan takdir. Makanya mohon maaf nih, kemarin bahasanya lebay lagi. Bahasanya lebay. Mana lebaynya? Pakai masker harga mati, nggak pakai masker mati. Ya nggak juga. Pakai masker kan spanduk banyak, pakai masker harga mati, nggak pakai masker mati. Ya nggak juga. Urusan mati bukan urusan masker, urusan mati urusan tapi makanya logikanya itu masker nggak boleh mati. Lo udah pakai masker, cuci tangan, terus pakai baju ADP, masya Allah udah rapet banget, mati duluan. Bahkan mohon maaf nih, jubir COVID nasional udah mati duluan, jadi juru bicaranya, betul kan? Ya mestinya kan yang mati yang begini-begini. Iya, makanya saya katakan itu bahasanya saya sudah lebay.
Ya pakai masker harga mati, iya oke dah. Tapi tidak pakai masker urusan mati bukan urusan masker, urusan wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa fi kitabin muajjala. Allah sudah tentukan untuk kematian. Siapa nentuin? Covid itu sebab. Covid itu virus corona itu sebab. Jadi jangan sebabnya digedein, ajalnya hakikatnya dikecil. Terbalik, hakikatnya ajal yang gede, sababnya Covid kecil. Jadi sabab ini dalam hakikat, jangan dibalik. Ya kemarin hakikat ajalnya dikecilin, sababnya gede. Karena kalau udah dijemput pakai ambulan puskesmas diponis Covid, ya mati dah saudara gua, mati dah saudara. Apalagi udah dibawa kemana, hotel mana? Di Kemayoran, ya nggak pulang dan nggak banyak yang pulang sehat karena emang takdirkan belum mati. Pak sekarang nih saya mau nanya, andai kata mati itu urusan umur, kalau andai kata mati urusan umur, siapa yang pantas mati duluan nih kira? Kayaknya depan kamera nih Yang ngurusin siapa? belakangnya. Iya, kalau andai kata mati ini urusan umur, kira-kira yang pantas mati duluan mana? Ibu jangan nengok sampingnya, nenek-nenek. Yang enggak juga. Saya mohon maaf nih, antara cucu sama engkong, kira-kira yang pantas mati duluan yang mana? Engkong kan? Neneknya sama cucunya yang pantas mati duluan mana? Ada nggak cucu mati duluan? Ada. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban. Agama harus hadir. Maka kemarin bicara prokes. Saya sentil ulama, mana peran kita nih? Hidup dong dalam agama, hidupkan agama di tengah-tengah masyarakat supaya jangan takut yang keterlaluan. Sampai rasa takut yang luar biasa bikin dia mati karena saking takutnya. Ada kebesaran Allah, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Mohon maaf. Sampai urusan begini saya dipanggil polisi tuh. Sampai urusan karena pengajian hasbi Allah saya dipanggil Polres Tangerang Selatan. Minta klarifikasi, saya jelasan, saya tidak ingin membuat gaduh masyarakat, justru ingin membuat tenang masyarakat di tengah pandemi Covid-19 lewat zikir, wirid yang diajarkan oleh Rasul. Habis dibully habis-habisan. Saya nggak buka HP saya selama 4 bulan. Yang muyang-muyangin aja habis, pasalkan betul. Di Ustadz cablak, bapak mau nyangan udah kapok lu. Bukan Ustadz cablak, kok nyantreng ngaji mekai cablak dari mana? Sampai kalau saya mau tuntut balik si buzzer tuh, saya nggak sebut nama buzzernya, saya mau tuntut balik, itu penistaan agama sebetulnya. Karena menuduh saya menyebarkan ajaran sesat. Padahal yang saya sebarkan ini wiridnya Rasulullah dalam kitab Al-Adhkar. Yang menjadi pegangan ulama-ulama dalam Nahdlatul Ulama pegang itu tuh kitab Al-Adhkar, ajaran Rasulullah. Kalau saya dituduh menyebarkan ajaran sesat, berarti menuduh junjungan kita lebih besar Muhammad sesat. Na'udzubillah min dzalik. Menuduh para ulama sesat, menuduh Imam Nawawi yang menyusun kitab itu sesat. Kalau saya difitnah menyebarkan ajaran, cuma saya nggak mau kan ngelaporin dia. Kita pelapor tuh jangankan terlapor, pelapornya ditanya, kenapa mau ditanya? Kantor polisi Mundar Mandir, nggak enak dipanggil polisi meskipun kita sebagai pelapor nggak enak. Tanya mau polisi, ya Allah capek, udah nggak usah. Habib nanya, Ustaz gimana kasus saudara? Intaha biyadillah, selesai di tangan Allah. Allah yang nolong karena kita membawakan wirid-wiridnya Rasulullah merujuk pada ketauhidan kepada Allah. Hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tambahin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Maghrib 3 kali, subuh 3 kali. Subuh itu awal siang, maghrib awal malam. Jadi jagaan kita sepanjang malam di maghrib wirid, jagaan kita sepanjang siang wiridnya di subuh. Karena subuh itu pintunya siang, maghrib pintunya malam. Jadi dengan wirid tuh, wirid aman hidup kita, alhamdulillah. Ya, saya jujur saja, takut juga dipanggil polisi. Kan enak hidup tenang di rumah ya. Habis subuh kita baca Quran ya Bu ya. Kita zikir subuh, baca Quran, zikir. Habis zikir depan rumah kita ngopi dah. Kopi, pisang goreng,
duit di kantong 20 juta dah. Ya, adem nggak polo? Polo adem nggak? Kopi, pisang goreng, duit di kantong 20 juta. Alhamdulillah. Murai batu gacor, kacer gacor, cica ijo gacor, bini lo. Bini lu gacor, lu panen krotok ngejangkrik, jangan-jangan bini ngikut-ngikut gacor. Enak kan kamu fi alhamdulillah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina Rabbana bissalam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta Rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. Enak hidup damai itu. Lah niat saya cuma ingin membawa umat ini agar tegar menghadapi COVID-19 karena pada takut luar biasa. 2 tahun berjemur kan? 2 tahun kan berjemur, ini semua tinggal goreng doang ini. Kayak opak kemarin ginang dijemur, udah kering banget, nggak usah digoreng ya udah garing banget. 2 tahun berjemur pagi ibu. Aki-aki nenek-nenek pada berjemur, takut kok. Covid lapor sama yang punya, yang menciptakan Covid siapa? Allah Subhanahu. Lewat diri tadi hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka ada pengamat mengatakan jangan-jangan ini PKI ikut main nih. PKI ikut main untuk menjauhkan kita dari agama sampai majlisnya ditutup. Ditutup nggak masjid? Ditutup kan? Iya ditutup. Gimana mau dekat sama Allah kalau rumah Allah saja kita tutup, kita datangnya. Ini makanya mesti dicermati. Yang bicara begini mestinya agama, majlis ulama yang ngomong. Sebab mohon maaf, ekonomi sudah ngomong Pak Irsanuddin Nursi, Said Faisal Basri, Pak Rizal Ramli sudah ngomong ekonomi, ngomong soal presidential threshold. Paham? Yang bilang threshold sudah Pak Refli Harun, betul ya? Soal ketahanan negara Pak Sutioso, Letnan Jenderal Purnawirawan Yayat, mantan Kabais sudah bicara. Pak Sutrisno Wakil Presiden sudah bicara berapi-api soal ketahanan negara, sangat memprihatinkan. Lo agama ngomong apa ya? Agama ngomong agama lewat bahasa agama, menghidupkan imun batin umat lewat dikit. Jangan pada takut. Kekuatan yang bisa buat kita bertahan itu karena tauhid. Orang udah sakit parah, sakit udah parah, udah berobat, udah habis ratusan juta. Kata dokter, mohon maaf bapak nih umur nggak panjang, ini paling 3 hari lagi. Kesian gak pasien gitu tuh? Ya ini gak lama, itu orang tua sakit, orang sakit. Ya kata dokter, ya ini sih gak lama, 3 hari lagi. Itu mohon maaf ya gak nyampe 3 hari, 2 hari udah mati karena imun batinnya udah mati, dimatiin sama ucapan dokter. Tapi kalau orang bertauhid, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Itu serahkan kepada Allah, urusan mati urusan Allah. Dokter cuma ikhtiar usaha untuk bisa menyehatkan kita gitu. Hakikatnya semuanya tergantung pada kebesaran. Maka saya ceritakan satu persatu. Bukan hanya kita nih manusia biasa yang merasa takut, orang-orang besar pun ada rasa takut. Salah satunya saya lihat satu-satu di hadapan Kapolres Tangerang. Satu, pertama ibunda Nabi Musa alaihissalam. Ibunda Nabi Musa dicekam rasa takut. Bayangkan ibunya seorang Nabi, kalimullah wa kallamallahu Musa taklimat. Ibunya ada rasa takut juga tuh setelah Fir'aun melalui bazar-bazar Fir'aun. Fir'aun ada bazar-bazarnya juga, tukang sihir. Jadi istilah bazar bukan sekarang, zaman Fir'aun ada bazar-bazarnya. Tukang-tukang sihir Fir'aun yang membisikkan kepada Fir'aun soal yang akan mengancam kekuasaan Fir'aun adalah bayi laki-laki yang terlahir dari kalangan Bani Israil. Itu ancamannya. Ayat Quran, wa id anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'adzim. Itu ayatnya.
wa id anjaynakum min